antara Syam dan Madinah. Wa bi Khaybar, dan di Khaybar. Wal makna, maka kata di syarahnya itu ya, maksudnya Sayyidina Umar mengeluarkan zakat meskipun orangnya tidak hadir di depannya, orangnya tidak hadir di kota yang sama dengan orang tuanya. Misalnya kita jadi orang tua nih, anak kita mondok di luar kota, boleh kita mengeluarkan zakat ya, meskipun anak kita di Malang, kitanya di Jakarta, boleh kita berzakat di Jakarta, gitu ya. Pada Sayyidina Malik, ana ahsana masami, itu bahwa yang terbagus yang aku dengar, fima yajibu ala rajul, daripada apa yang wajib bagi seseorang, min zakatil fitri, daripada zakat fitrah, ana rajulah, bahwa seorang lelaki yu'adi dzalika, itu menunaikan, membayarkan hal itu, aku liman, untuk setiap orang, yatmanu nafaqatahu, yang dia menanggung kepada nafkahnya ya. Jadi wajib berzakat untuk orang yang dia tanggung kehidupannya, anaknya, istrinya ya, atau orang tuanya yang miskin. Walaupun dalam min ayunfiqu alaih, dan harus juga dia menafkahi, dia juga harus menafkahi kepada yang dia zakati itu, yang dia bayarkan apa zakatnya itu. Wa rajul ladzi yu'ti an mukatabihi, dan juga seseorang itu wajib menzakati untuk budak mukatabnya. Budak mukatab itu budak yang ingin menebus dirinya supaya menjadi orang yang merdeka ya, karena dia butuh support uang supaya dia bisa membeli dirinya. Wa mudabbarihi, dan mudabbar ya, mudabbar itu ya sama budak. Wa rokikihi, dan rokik ya, cabangnya budak mudabbar itu namanya rokik, sama itu juga budak. Kulhim, semuanya, ghaibihim, baik mereka itu ghaib, yakni tidak satu kota dengan yang zakati, wa syahidihim, atau hadir satu kota, satu lokasi dengan yang zakati. Maka namin musliman, siapapun yang di antara mereka itu muslim, wa man kana minhum li tijaratin, barang siapa di antara mereka itu untuk pergi berdagang ya, kalau dagangnya orang dulu itu kan antar negara, aw li ghairi tijaratin, atau bukan berdagang, wa man lam yakun min musliman, maka siapa yang tidak ada di antara mereka itu bukan muslim ya, artinya mereka bukan muslim, fala zakat alaihi fihi, maka tidak wajib zakat untuk orang yang tidak muslim tadi. Misal budaknya non muslim ya, maka si tuannya tidak perlu membayarkan zakatnya. Qala Malik fil abdil abik, berkata Imam Malik tentang seorang hamba yang melarikan diri. Jadi punya budak, budaknya kabur, entah kemana lokasinya nggak tahu kita. Inna sayyidahu, bahwa tuannya, in alima makana, jika dia tahu posisinya budak ya, mungkin budaknya dipasangi GPS ya, jadi dia tahu lokasinya. Awalamnya alam, atau si tuannya tidak tahu lokasi budaknya berada di mana. Wa kana ghaibatuhu qaribatan, dan hilangnya itu masih dekat, maksudnya kaburnya itu tidak lama ya, baru 2 hari 3 hari gitu ya. Wa yarju hayatahu, maka dia mengharap itu budak masih hidup, diperkirakan budaknya itu masih 2 hari 3 hari melarikan diri, dan perkiraan itu dia hidup. Wa raja'atahu, atau dia berharap budak tadi pulang lagi ke tuannya. Fa ini yara, maka saya berpendapat an yuzakiyah, si tuan itu berzakat anu untuk si budak yang melarikan diri. Wa in kana ibakuhu qatalah, dan jika melarikan dirinya sudah lama, wa ya'isa minhu, dan si tuannya sudah putus asa, enggak mengharapkan dia kembali, fala ara, maka aku tidak berpendapat an yuzakiyah, si tuan berzakat anu untuk si budak tadi. Qala Malik, berkata Imam Malik, tajibu zakatul fitri, wajib apa zakat fitrah, ala ahli badiyati, untuk penduduk pegunungan.
Kama tajibu ala ahli qura, sebagaimana wajib pula untuk penduduk sebuah desa-desa. Padahal demikian itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradu zakat al-fitri, beliau memfardukan zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan, ala nasi, pada orang-orang. Ala kulli hurin, untuk siapapun yang merdeka, abdin atau budak. Dzakarin, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Makilatu zakatil fitri, ya, makilah, ukuran takarannya zakat fitrah. Ada saniyahnya an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakatul fitri, kepada zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan, ala nas, kepada orang-orang. Soal satu sok min tamrin, daripada buah kurma. Soal atau satu sok, ya, min sya'irin, daripada gandum. Ala kulli hurin abdin, ala kulli hurin adin, bagi setiap orang yang merdeka atau budak. Dzakarin, laki-laki atau perempuan. Minal muslimin, dari orang-orang muslim. Rajal Bukhari kitab zakah, ya, Muslim kitab zakah. Wa hadatsani an Malik an Zaid bin Aslam an Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh al-Amiri, annahu sami'a, beliau mendengar Abu Sa'id al-Khudri yaqul, kunna nukhriju zakat al-fitri so'an. Kami itu dahulu mengeluarkan zakat fitrah itu satu sok. Ya, kami mengeluarkan zakat fitrah itu satu sok. Min ta'amin, berupa makanan. Al-so'an min sa'irin, atau satu sok min sa'irin, berupa gandum. Al-so'an min tamrin, atau satu sok dari buah kurma. Satu sok itu ya 3 kilo yang kayak biasa kita zakat itu ya. 3 kilo, 2,7 kilo itu. Al-so'an min akid, atau satu sok daripada akid. Ya, akid itu apa? Semacam keju. Semacam apa? Keju. Al-so'an min zabibin, atau satu sok dari kismis. Padahal keadaan demikian itu bisa Nabi, dengan ukuran soknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadatsani an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar, kana la yuriju, beliau tidak mengeluarkan fi zakatul fitri, dalam zakat fitrah, ila tamroh, kecuali mengeluarkan kurma saja. Illa maratan wahidatan, kecuali satu kali. Ya, kecuali satu kali. Fa'inahu, maka sesungguhnya beliau akhraja sa'iran, beliau mengeluarkan gandum. Faqala Malik, wal kafaratu, dan kafarah kulluha semuanya, wa zakatul fitri, dan zakat fitrah, wa zakatul usud, dan zakatnya 10% dari tanaman pertanian. Kullu dzalika, semuanya itu bil mudil asghar, dengan ukuran mud yang terkecil. Ila dihar, kecuali kafarah dihar. Final kafarata, maka sesungguhnya kafarah fi dalam dihar bimudi Hisham, itu dengan mudnya Hisham. Jadi mud Hisham itu lebih besar ukurannya dibanding mud daripada wawal mudul atom, ya, daripada mudnya Nabi. Bagu waktu irsali zakatul fitri, waktu zakat pengiriman zakat fitrah. Ada saniyah an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar, karena yang Rasul beliau mengirim bi zakatul fitri, kepada zakat fitrah, ila lati, kepada orang tujma'u, yang dikumpulkan di sisinya. Qabla al-fitri, sebelum hari raya. Biyaumini, 2 hari, atau salah satu atau 3 hari. Ya, 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Wa ada Senin Malik anahu, bahwasanya beliau orang melihat
ahli ilmi kepada ahli ilmu. Hanya sekali pula yang itu menyunahkan an yukhriju zakat al-fitri untuk mereka mengeluarkan zakat fitrah idza tala al-fajru, jika terbit fajar, min yaumil fitri, dari hari raya. Qabla an yudu ilal mushola, sebelum orang-orang berangkat ke tempat sholat. Qala Malik, badalika demikian itu wasi'un, luas. Insyaallah. Antu ada untuk diletakkan qabla al-wudu'i, untuk dilaksanakan sebelum berangkat. Min yaumil fitri, dari hari raya, wa ba'da maupun setelahnya hari raya. Babu man la tajibu alaihi zakatul fitri, bab orang yang tidak wajib zakat fitrah. Ada Yahya Malik. Laisa ala rajul fi abidin wa abidihi, tidak wajib bagi seorang lelaki untuk budaknya lagi, wala fi ajri, atau buruhnya. Ajri itu buruhnya ya. Wala fi raqiqi ibratihi, atau di budaknya istrinya, zakat itu tidak wajib zakat. Ilaman kana minhum yadumu, kecuali di antara mereka ada yang berkhidmah melayaninya, bekerja untuknya. Walaupun dalam minum, dan itu bekerjanya harus. Fatajibu alaih, maka wajib zakat bagi tuannya. Boleh salahi, dan tidak wajib bagi tuannya zakat fi ahadin, untuk satu orang min raqiqihi, dari budaknya al-kafir, yang kafir. Malam muslim, sebelum masuk Islam, ditijaratin, baik itu budaknya disuruh untuk berdagang karena adanya mereka, uliya ditijaratin, atau untuk selain berdagang. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji. Kitab Haji. Babul ghusli lil ihlal, bab mandi untuk ihlal. Hadatsani Yahya an Malik an Abdurrahman bin Qasim an Nabi an Asma binti Umais. Anna, bahwanya beliau waladat melahirkan Muhammad bin Abi Bakar bin Baida. Fadzakara dzalika, lalu menceritakan hal itu Abu Bakar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala murha, perintahkan dia, faltaqtasil, hendaknya dia mandi. Suma lituhila, lalu kemudian dia lituhila. Lalu maknanya membaca kalimat ihram, lalu membaca talbiyah. Belajar apa? Ihram dan membaca talbiyah. Wa hadatsani an Malik an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyab an Asma binti Umais. Waladat melahirkan Muhammad bin Abi Bakar di Dzulhulaifah, di tempat bernama Dzulhulaifah. Fa'amaraha, maka memerintahkan kepada Asma Abu Bakar atas untuk dia supaya mandi. Semua itu hilang, lalu dia ihram dan membaca talbiyah. Wadasani an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar, karena beliau yatasilu mandi di ihramihi, untuk ihramnya. Jadi mandi ihram ya. Qabla an yuhrima, sebelum beliau melakukan ihram. Walidukhulihi makkah, dan juga beliau mandi karena untuk memasuki kota Mekah. Wali wukufihi, dan mandi juga ketika wukuf Asyiyat Arafah, di sore harinya hari Arafah. Babu ghusl muhrim, bab mandinya orang yang ihram. Hadatsani Yahya an Malik an Zaid bin Aslam an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an Abi an Abdullah bin Abbas wal Miswar, bahwasanya Abdullah bin Abbas dan Miswar Ibn Makhrumah ikhtalafa, beliau keduanya itu ikhtalafa, berselisih bil abwa, di tempat yang namanya abwa. Faqala Abdullah yaghsilul muhrimu ra'sahu, kata Abdullah bin Abbas, orang ihram itu boleh membasuh kepalanya. Waqala Miswar, sedangkan Miswar bin Makhrumah la yaghsilu, tidak boleh orang yang muhrim ra'sahu membasuh kepalanya. Qala farsalani, maka mengutusku siapa Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari, untuk bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari. Fawajatuhu yaghtasilu bainal qarnain, maka beliau saya dapati sedang mandi bainal qarnain. Qarnain itu apa? Kayu yang melintang di atas sumur.
Kan biasanya kalau kayu kan ada tali untuk narik ember gitu ya, dicantolkan kan talinya ya, kayunya di atas kayunya itu untuk dikerek itu ya. Itu kornen namanya. Bahwa yustaru bisabit, beliau ditutupi baju. Fasalam tu alaih, lalu aku bersalam kepadanya. Waqala man hadha, siapa ini? Fakultu ana Abdullah bin Hunain, arsalani ilaika Abdullah bin Abbas, menyuruh saya Abdullah bin Abbas, as'aluka, saya bertanya kepadamu. Karena Rasul, kaifa kana Rasul yaghsilu ra'sahu wa muhrim. Bagaimana caranya Rasulullah membasuh kepala beliau yang mulia ketika beliau ihram? Qala, maka berkata, fawada Abu Ayyub yadahu ala sawb, maka Abu Ayyub meletak tangannya ala sawbi kepada bajunya. Fataqta'ahu, lalu menundukkan kepala. Hatta badali rasuhu, sehingga kepalanya nampak padaku. Suma qolal insanin, lalu berkata kepada seseorang, yasubu alaih, supaya menuangkan, mengguyur kepala gitu ya. Usbub, guyurlah kepala saya. Fasoba ala rosih, maka orang tadi kemudian mengguyur kepalanya. Sumaharoka rosahu, lalu menggosok-gosok kepalanya biadihi, dengan tangannya. Faqbala bihima, lalu datang kepadanya, wa adbaro, lalu pergi. Ya, atau faqbala bihima wa adbaro, maksudnya tangannya didorong ke arah belakang, rambutnya itu digosok ke arah belakang, lalu ditarik lagi ke arah depan. Jadi setelah kepalanya diguyur air, kayak wudhu gitu loh, kepalanya dibasuh dengan dua tangan ke arah depan, ke arah belakang gitu. Di sini disebutkan di sarahnya ya, fadala ala jawazi dzalika malam yu'addi ila nafsi, itu boleh selama tidak menyebabkan rambutnya tercabut. Ya, jadi hati-hati supaya apa? Supaya rambutnya itu tidak tercabut gitu ya. Jangan sampai rontok ketika membasuh kepala itu tadi. Sumakola, lalu beliau Abu Ayyub berkata, hakada, seperti inilah. Roa itu Rasulullah, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu melakukannya. Wahada senian Malik an Humaid bin Qais an Atha bin Abi Rabah an Umar bin Khattab qala li Ala bin Munyah. Wa yasubu, beliau sedang menuangkan air, mengguyurkan air. Ala Umar bin Khattab, ma'an kepada air. Wa yatasil, beliau sedang mandi. Usbub ala rasi, guyurlah kepalaku. Faqala ya Allah, aturidu ataj'alaha bi, apakah kamu ingin menjadikannya itu kepadaku? Ya, perkara ini maksudnya terjadi kepadaku. In amartani, jika engkau perintahkan aku, sababtu, saya akan tuangkan. Faqala la Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata kepadanya, usbub, tuangkan aja. Falan yazidul ma' illa sa'san, maka tidak menambahkan air kepadanya kecuali bertambah sa'san. Sa'san itu kusut rambutnya. Wa ada sani'an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar, karena beliau idadana min Makkah, beliau ketika mendekati kota Mekah, bata beliau bermalam di Tua. Ya, nama tempatnya di Tua. Baina saniyaten, di antara saniyah. Min saniyatil wada' itu ya. Saniyah bi fathil musalasa wa kasrati at-tariqut thayyib bainal jabal. Saniyah itu apa? Saniyah adalah jalan yang sempit yang ada di celah-celah di antara dua gunung. Au tariqun aliyatun, atau jalan yang nanjak ke gunung. Hatta yusbiha, beliau menginap di sana sampai pagi. Summa yusalli subha, lalu beliau salat subuh. Summa yadkhulu, lalu masuk minasaniyah, daripada saniyah allati bi ala Makkah, yang ada di tempat paling tingginya di kota Mekah. Wa yadkhulu, dan beliau tidak masuk idza kharaja, jika keluar hajan dalam kondisi berhaji, au mu'tamiran atau umrah. Hatta yang tasila, sehingga masuk dulu sehingga beliau mandi dulu ya sebelum masuk kota Mekah. Qabla an yadkhula Makkah, idza dana min Makkah, jika beliau mendekati kota Mekah, di Tua, di tempat yang bernama di Tua. Wa ya'muru, dan beliau memerintahkan man ma'ahu, orang yang bersamanya, fa yatasilu, maka beliau mandi qabla an yadkhulu, sebelum mereka masuk kota Mekah. Wa ada sani'an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar, karena beliau la yaghsilu ra'sahu, tidak membasuh kepala. Wa huwa muhrimun, kecuali dan keadaannya sedang ihram, ila min al-ihtilam, kecuali kalau mimpi basah.
Qala Malik sami'tu alal ilmi, aku mendengar al ilmu yaquluna mereka berkata, la ba'sa, tidak mengapa anjasila untuk membasuh rajul al muhrimu yang muhrim ra'sahu kepalanya bil ghusl dengan alat basuh. Ba'da an yarmiya jamratul aqabah, setelah dia melempar jumrah aqabah. Qabla an yahlika ra'sahu, sebelum dia menggundul kepalanya. Wadhalika demikian itu annahu keadaannya idza rama jamratan, apabila melempar jamrah al-aqabah, faqad halalahu qatlul qabli, maka sudah halal bagi dia membunuh kutu yang ada di rambutnya. Wa halqus sya'ri, dan halal pula untuk menggundul rambutnya. Wa ilqa'u tafasi, atau membuang at-tafas. Ya, membuang at-tafasi. Wa ilqa'u tafasi. Ya, ini kotoran-kotoran yang ada di rambut ya. Walubsu siap, dan memakai pakaian yang dijahit. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutannya kemarin ya, hikmah nafahat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam kadzalika man lam yantafi. Ya, begitu juga orang yang tidak memperoleh manfaat. Baca suratnya dari biqalil ilmi, dengan ilmu yang sedikit. Alladzi faza bihi, yang dia peroleh dengan ilmu tadi. Biarlah ya'mala bima alimahu, dengan dia tidak mengamalkan yang dia ketahui. Wa minal intifa bikasirihi, maka dia dengan memanfaatkan ilmu yang banyak, al-alim ab'adu, itu lebih jauh. Ilmu yang sedikit saja tidak diamalkan, bagaimana ilmu yang banyak, maka jauh sekali untuk dia amalkan. Ya, faman lam yantafi biqalil ilmi, siapa yang tidak memanfaatkan ilmu yang sedikit, alladzi razaqahu, yang Allah rezekikan kepadanya, wa fataha alaihi, dan Allah bukakan untuknya bihi, dengan ilmu, lan yantafi, maka dia tidak memanfaatkan bikasih, dengan banyaknya ilmu, bil aula, itu terlebih-lebih. Bal kullama tazayyada ilmu, maka setiap kali bertambah ilmunya, tazayyada buduhu min Allah Ta'ala, akan bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Wa kana ilmuhu, maka adanya ilmu hujatan, menjadi hujah, wabalan alaih, dan akan menjadi bencana untuknya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Famasaluhu, maka perumpamaan orang ini kamasalil liman, seperti perumpamaan keledai yamilu asfaro, yang memikul kepada kitab-kitab. Asfaro itu kitab ya. Wa sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad fid dunya zuhdan, tidak bertambah zuhudnya terhadap dunia, semakin kaya semakin gemar sama duit. Semakin alim semakin suka dengan uang, semakin alim semakin suka kepada dunia. Lam yazdad min Allah illa bidan, maka dia tidak bertambah kecuali bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Roh dalami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fayambagi, maka selayaknya, liman fatallah alaihi bi ilmin, bagi orang yang Allah bukakan badannya ilmu, minal ulumi, daripada ilmu, an ya'mala bihi, untuk mengamalkan ilmunya. Wa yajudu bi ta'limihi, dan dia berdermawan, dia harus sikap berdermawan roman, bi ta'limihi, untuk mengajarkan ilmunya, liman yastafidu fi minhu, bagi orang yang meminta faedah darinya. Fayurisullah bidzalika ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Dengan sebab mengajarkan ilmu itu, malah kita akan semakin alim, karena Allah akan ajarkan ilmu yang belum kita ketahui.
Faqad rawa Abu Nu'aim fil Hilyatul Awliya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man amila bima alima, barang siapa mengamalkan yang dia ilmu yang dia ketahui, warasahu Allah akan wariskan untuknya ilmu malam ya'lam, ilmu yang belum dia ketahui. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah yaqulu, beliau berkata fi doanya dalam doanya, Allah manfa'ni bima 'allamtani, Allah berikan manfaat untukku dengan apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkan padaku apa yang manfaat untukku. Wa zidni ilman, dan tambahkan aku ilmu. Alhamdulillah ala kulli hal, aku berkata alhamdulillah segala puji bagi Allah atas setiap kondisi keadaan. Wa a'udzubillahi min hali ahli nar, dan aku berlindung dari Ta'ala dari kondisi keadaan ahli neraka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Syaikhul Alam al-Faqih Syekh Ismail Usman al-Yamani al-Makir Ta'ala wa nafa'ana bi ilmi alim ma ta'lam, ajarkanlah apa yang kau ketahui. Yu'alimka Allah, maka Allah akan ajarkan padamu ma lam ta'lam, apa yang kau belum ketahui. Al-Qala Tulu berkata, daris ma ta'rif, ajarkanlah yang apa kau ketahui. Yu'arifka Allah, Allah akan memberitahu padamu ma lam ta'rif, apa yang engkau belum ketahui. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nur rasuli cahaya idza dakhala al-qalba, apabila telah masuk ke dalam hati, insyaraha lahu sadr wa fasah, hati akan menjadi lapang serta luas. Waqala ya Rasulullah, hal dzalika min alamatin yurafu biha, tandanya apa? Hatinya orang bercahaya itu tandanya apa? Qala na'am, ya ada tandanya. At-tajafi an dalil ghurur, tandanya orang tadi tambah jauh dari dunia, menjauh menghindar dari dunia, tempat tipuan, tipu daya. Walinaba, dan kembali ila daril khulud, kepada Allah, ke negeri yang abadi. Watazawwad, dan membekalkan diri di suknal kubur, untuk menempati kuburan. Walistidad lil maut, dan persiapan untuk kematian, qabla nuzuli, sebelum datangnya kematian. Wa inna dzalika, maka ketika itu tamutu syahwatu, jadi tanda hatinya orang bercahaya itu apa? Syahwatnya mati. Wa tadhabu dawaiya nafsihi, dan akan lenyap ya pendorong nafsunya. Fala ta'muru bisuk, maka nafsunya tidak memerintahkan dia kepada keburukan. Wala tutalibu, dan tidak menuntutnya atau memintanya bertika bimanhi, untuk melakukan larangan-larangan. Wala takunu lahu himmatu, dan dia tidak punya keinginan ya ilal musara'ata, kecuali bersegera ilal khairat, kepada kebaikan. Wal mubadarah, dan bersegera litinami saat, untuk memanfaatkan waktu wal awqat, saat-saat dan waktu-waktu. Wadhalika, demikian itu kenapa? Listis'alihi, karena dia menghadirkan rasa hulul ajali, akan datangnya ajal, wa fawati sholil amal, dan terlewatnya, terluputnya amal yang soleh. Al-hikmatu saminatu, hikmah ke-8, kalau radhiyallahu anhu, nazal aqdar, memprotes ya, nazal itu nazal aqdar, memprotes kepada takdir. Manistakbaha, orang yang menganggap buruk, min akhihi, dari saudaranya, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, perkara yang tidak masuk di bawah ikhtiarnya. Artinya kalau sesuatu itu di bawah ikhtiar dia, di bawah kemampuan dia untuk menolaknya, maka orang yang menganggap jelek kepada hal itu berarti dia sama saja memprotes takdir Allah Ta'ala. Misalnya kita menganggap jelek, kenapa sih kok hidungnya dia pesek, kenapa sih kok kulitnya dia hitam. Kalau kita memprotes soal semacam itu kan bukan dia yang bikin. Hidung pesek, mancung, ganteng, gak ganteng, kulit hitam, putih, itu kan di bawah kemauan dia. Itu semua murni pilihan Allah Ta'ala. Maka kita dilarang menganggap jelek itu, karena itu bukan ikhtiar dia. Maka kalau kita memprotes itu, berarti kita memprotes takdirnya Allah. Nazala garbi nasbi maf'ulun muqaddam alal fa'il, jamak qadar bi fatidal wal muhmal. Wa huwa apa? Aqdar ijadullah ala asya, yakni mewujudkannya Allah kepada sesuatu ala qadrin maksusin, di atas kadar yang dikhususkan. Wa wajhin mu'ayyani, dan arah yang ditentukan, aradahu yang menginginkannya Allah Ta'ala. Ya. Man isim mausul fi mahalli rafin fa'ilun naza'a, jadi fa'ilnya lafaz naza'a. Istakbaha, menganggap jelek min akhihi al-muslim, ma la yadkhulu, perkara yang tidak masuk tahtal ikhtiyar,
bi an la yakuna lahu hilatun fi daf'ihi wa raddihi, yakni dia tidak punya usaha upaya ya untuk menolaknya. Kaku surati, seperti buruknya fisiknya. Surah itu apa? Bentuk fisik. Wa mailil qalbi, atau kecenderungan hatinya. Faman istakbaha, maka siapa yang menganggap jelek min akhihi, dari saudaranya. Man la yadkhulu tahta ikhtiyarihi, perkara yang tidak masuk di bawah ikhtiarnya. Fahuwa munazi'un, maka sejatinya dia sedang menentang, memprotes lima qadarullah ta'ala. Dia memprotes apa yang Allah takdirkan. Wa mu'taridun, sama ya, mu'tarid itu juga memprotes alaihi, kepada Allah ta'ala. Wa haka, dan menghikayatkan Syekhuna al-Alama Sayyid Marjilani hafidhahullah wa ta'ala, ana ba'da sholihin, bahwa orang soleh ra'a kalban ajroba, suatu ketika melihat anjing yang kudisan. Ajrob itu kudis, gatal-gatal gitu ya. Kan biasanya anjing atau kucing kena penyakit skabies ya, penyakit gatal-gatal. Wasifon, kotor, fi masbalati, di tempat sampah. Fadamahu, maka dicela. Jelek banget nih anjing, misalnya gitu ya, dalam hati. Fa'atakallahu dalikal kalba, maka Allah membuat anjing itu bisa ngomong. Wa qala lahu, dan anjingnya ngomong ke orang tadi, anta tak tali itu alasona am alasoni, kamu itu memprotes ciptaannya Allah atau memprotes yang menciptakannya, yaitu Allah. In kunta tak tali itu alasona, kalau kamu memprotes ciptaan Allah, falokan al-khiyaruli, seandainya pilihan itu ada jatuh padaku, mauhibu anakuna kalban, tentu saya nggak mau jadi anjing. Wa in kunta ta'tal itu alasan, kalau kamu protes kepada sang pencipta yaitu Allah, fa huwa la yas'alu amma yaf'al, maka Allah tidak bisa ditanyakan apa yang Allah lakukan, tidak bisa dipertanyakan kenapa enggak bisa. Wa misluhu, dan semacam ini mafi tafsir al-Alusi, terdapat di dalam kitab al-Alusi tafsir. Anna Nuhan, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, kenapa Inna masumiya Nuhan, kenapa dinamai Nuh? Jadi Nuh itu lakop ya, bukan nama asli. Nama asli Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar ya. Jadi nama asli Nabi Nuh itu apa? Isim alamnya adalah Abdul Ghaffar. Nama Nabi Nuh itu lakopnya. Kenapa Nabi Nuh dijuluki Nabi Nuh? Likasrati nauhihi, karena banyak merintihnya. Wa bukahi, menangisinya, ala nafsi, atas diri beliau. Wa yuqalu, dan dinukil bisa babi bukai, kenapa beliau kok menangis merintih? Anu alaihissalam ra'a kalban ajraba qadiran, belum melihat anjing yang kudisan, yang skabies, qadiran, yang kotor. Fabasaka alaih, maka diludahi anjingnya. Fa'antakallahu ta'ala, maka Allah membuat anjing bisa bicara. Faqala ataibuni am taibu khaliqi, kamu itu mengejek saya atau mengejek pencipta saya. Fanadima, maka dengan ditegur itu beliau menangis menyesal, wanaha, dan berintih, lidzalika, karena sebab hal itu. Wa man ataba akhahu, barang siapa mencela ya, memprotes akhahu saudaranya, ala adami tasawi, karena tidak adanya persamaan. Fi mailil qalbi, di dalam kecenderungan hatinya, ila ba'di darati, kepada madunya. Tahu madu gak ini? Ini madu bukan tawon. Madu bukan madu lebah ya. Madu di sini dalam wujud manusia. Darat itu apa? Madu dalam wujud manusia, yaitu istri kedua, istri ketiga, istri keempat, stop, gak ada istri kelima ya. Maksudnya bagaimana? Fan li'anna mailal qalbi, ya, fakot nazal agar, karena kalau memprotes, kenapa sih kamu kok lebih cinta gitu ya kepada yang kedua, yang ketiga gitu ya, daripada yang pertama? Nah, berarti dia memprotes lagi. Suatu itu literat adalah wahidul kahar atau wata'arud ya, berarti kamu lancang untuk memprotes kepada Allah Ta'ala. Lain mailal qalbi, karena namanya kecenderungan hati, mimma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, itu tidak masuk di bawah ikhtiar kita. Namanya kita suka nggak suka itu kan nggak bisa diusahakan, nggak bisa dibentuk. Fana sallallahu alaihi Nabi SAW yang simu bainan nisa'i. Dahulu Nabi membagi antara para istri beliau. Fayadil, beliau adil. Wa yaqulu Allahumma hadza qasmi, ya Allah ini pembagianku. Fi ma amliku, di dalam perkara yang dapat aku kuasai. Fala talumni, maka jangan kau mencela aku, fi ma tamliku, di dalam perkara yang kau miliki, engkau kuasai. Wala amliku, dan aku tidak
menguasainya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Yani biqauli fi matamlik wal amlik. Yani apa? Mailul qalbi atau bi, yani kecenderungan hati yang secara alami. Oke, dikatakan Syekh Abil Hajjaj Afifuddin Az-Zahid sahibu kitab Sulukil Khawas annahu beliau kan ada di Mesir. Beliau ada di Mesir. Babalahu maka sampai pada beliau mawaqa'a di Baghdad apa yang terjadi di negara di kota Baghdad. Minal qatli daripada pembunuhan. Mudah arba'ina yauman selama 40 hari. Wa qutila alfi muslimin, ini yang diserang orang Mongol itu loh ya. Umat Islam di Irak itu yang diserang sama Mongol. Ya. Wa qutila alfi muslimin, dan 1 juta umat Islam terbunuh. Wa laqad nasr al-musaf fi anakil kilab, dan orang-orang Nasrani ini menggantungkan mushaf di leher-leher anjing sebagai penghinaan. Kitab-kitab Baghdad itu yang ditaruh di perpustakaan Baitul Hikmah itu kan dibuang semua di Sungai Dajlah, di sungai di Irak. Ya, sampai Sungai Dajlah itu penuh dengan tinta, lunturan dari kitab-kitab itu. Waja'alul masajid kana dan mereka menjadikan masjid itu menjadi gereja. Wa al-kutubal a'immah fi Dajlah, ini mereka membuang kitab-kitab yang ada di perpustakaan Baitul Hikmah itu di Sungai Dajlah. Hatta sorot, sehingga itu saking banyaknya buku itu ya, kalsisli, buku itu bisa diinjek supaya kita nggak kena air. Jadi seolah-olah kayak jembatan. Ya, tamurul khail alaiha, yang mana kuda itu bisa menginjak buku untuk menyeberangi sungainya. Fa'akar Syekh Afifuddin dzalika, maka Syekh Afifuddin mengingkari hal itu. Wa qala ya rabbi kaifa hadza, bagaimana ya Allah hal ini kok terjadi kepada umat Islam? Wa fihimul atfal, di antara mereka kan ada bayi-bayi kecil. Wa man la dambalahu, dan orang-orang yang tak punya dosa. Farafil manami rajulan, maka di dalam mimpi beliau melihat seorang lelaki. Wa fi yadihi kitabun, di tangannya ada kitab. Fa'khadahu, lalu diambil kitabnya. Fa'idha fihi, maka di sana dilihat isinya. Da'il i'tirad, tinggalkanlah protes kepada Allah. Famal amru laka, karena perkara itu bukan ada sama kamu. Walal hukum, bukanlah hukum itu fi harakatil falak, di dalam gerakannya bintang-bintang langit falak ya. Wala tas'alillah an fi'lihi, jangan kau mempertanyakan Allah tentang pekerjaan Allah. Faman khodo, maka barang siapa mendalami, menyelami lujata bahrin, dalamnya lautan, halak, pasti dia mati. Artinya kalau takdir itu sudah, kita diam, jangan terlalu membahas. Kenapa kok umat Islam kalah? Kenapa kok gini? Kenapa kok gini? Pusing sendiri kita. Oke, fi Nawadir al-Qalyubi, dihikayatkan di kitab Nawadir punya Imam al-Qalyubi. An-Syakik al-Balhi, bahwasanya Imam Syakik al-Balhi sekarang membeli bitikhotan, sebuah semangka, librati untuk istrinya. Wajadah ghairu thayyibah, maka pas dibuka semangkanya putih, nggak manis. Tahu kan kalau semangka warna putih itu nggak manis itu ya. Faghadibat, beliau marah, istrinya itu. Faqala laha, maka beliau berkata kepada istrinya, Imam Syakik berkata kepada istrinya, Alam antadobin, kepada siapa kamu marahnya hai istri? Alal ba'i au alal mustari, marah kepada si penjualnya atau marah pada pembelinya? Au al zarik, atau atas yang menanamnya? Au al khaliq, atau marah sama Allah sang penciptanya? Fa'amal ba'i, maka sedangkan si penjual, falokana minhu, seandainya dia adanya pilihan itu pada dia, lakan atyaba syai'in yarghabu fi, pastinya paling baiknya sesuatu dia sukai di situ. Semua semangkanya bakal dia ambil yang manis-manis kok sama dia, kalau dia tahu semuanya gitu ya. Amal mustari, sedangkan si pembeli, kalau karena minus seandainya pilihan ada sama dia, dia tahu mana yang manis, mana yang gak manis. Lastaro ahsanal asya, maka dia bakal membeli yang terbaik. Wa mazari, sedangkan penanamnya, petaninya, kalau karena minus, kalau perkaranya urusannya itu dikuasai dia, lambat ahsanal asya, pasti petani sudah memilih yang terbaik dari yang tumbuh
dia akan memilih bagaimana tumbuhannya terbaik. Falam yabqa, maka tidak tersisa ila ghadabuki alal khaliq, maka sekarang emosi marahmu hanya tersisa untuk Allah Ta'ala. Kamu nggak bisa memprotes penjualnya, kamu nggak bisa memprotes petani, kamu nggak bisa memprotes pembeli, nggak bisa memprotes, karena semuanya tidak punya usaha di sana, tidak punya upaya untuk membuat semangka itu menjadi manis. Fatakillah, maka takwalah sama Allah Ta'ala. Wardai biqadhihi, ridholah sama qadanya Allah. Fabakat, untuk istrinya solihah, ya, nangis. Kalau istri nggak soleh kan ngomel-ngomel, alah suami banyak omong, gitu. Ya, cerewet, ya, itu. Ini istrinya nggak soleh, ya. Ini beruntung istrinya solihah. Nangis dinasihati sama suaminya. Waradiyah dan ridho bima qadallahu Ta'ala, dengan yang Allah takdirkan. Walisa min munazatil aqdar, dan tidaklah daripada memprotes takdir istiqbahu tarkil adli baina zaujat, yaitu menganggap jelek meninggalkannya sikap adil di antara para istri. Wa tarki ta'ah, dan kemudian meninggalkan taat, wa fi'il maksiat, dan kemudian melakukan maksiat. Li'anna dalika, karena melakukan maksiat tidak taat itu dakhilun, maksudnya tahtal ikhtiar, itu pilihan kita. Maka kalau kita melakukan itu kita wajib diprotes, karena itu kita dikasih akal oleh Allah Ta'ala untuk membedakan mana baik mana benar. Bal istiqbahu dalika, maka menganggap jelek perbuatan maksiat, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, itu harus dimarahi, harus diprotes. Kenapa? Matlub syar'an, itu dituntut secara syariat. Faridho biqadrillah, maka ridho dengan qadanya Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan takdir Allah, wajibun, itu harus. Li'annahu, karena sesungguhnya ridho yantafi, akan menjadi hilang, mahu bersama sikap ridho, al-i'tiradu, protes, alaihi, kepada Allah Ta'ala. Wa amadzalika, bersamaan hal itu, la yalzamu ridho, maka tidak harus ridho bil maqdi, dengan yang diqadha, fa yatlabu minhu ma yang bagi talabu, maka harus mencari apa yang harus dicari. Tak boleh kita bodoh terus diem aja. Oh, saya ridho dengan kebodohan saya, lalu nggak mau belajar. Tak boleh. Itu harus dicari apa yang dituntut untuk mencari. Wa yahrab mimma yanbaghil harbu minhu, atau berlari dari sesuatu yang kita harus lari. Misal ada kebakaran. Oh, nggak apa-apa, takdirnya saya mati kebakaran. Nah, itu dipunyai akal, dikasih akal oleh Allah Ta'ala untuk melarikan diri dari api, kok diem aja. Nah, itu kita boleh protes yang semacam itu. Karena Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.